Gadis kecil bermain di tepi sungai, tanpa sengaja melihat seekor kepiting besar hendak tenggelam. Dia berlari mendekat dan melihat kaki kepiting tersangkut di batu. Jadi dia tega menyelamatkan kepiting itu. Di luar dugaan, kepiting ini menyerupai manusia, melambaikan dua penjepit besar, menggelengkan kepala dan berterima kasih kepada gadis itu. Lihat betapa lucunya kepiting ini. Lisa memutuskan untuk mengadopsinya sebagai hewan peliharaan. Kepiting juga menyukai Lisa, namun Lisa tidak pernah beternak kepiting. Tidak tahu cara memberi makan. Jadi saya pulang ke rumah dan bertanya kepada ayah saya. Ayahnya adalah seorang ahli biologi. Dia saat ini sedang sibuk melakukan eksperimen, tidak ada waktu untuk berbicara. Namun setelah ditanyai berkali-kali oleh putrinya, ayah baru saja bilang kepiting adalah omnivora. Dengan kata lain, kepiting akan memakan apa saja. Lisa langsung mengerti setelah mendengar ini. Jadi dia memanfaatkan ketidakhadiran ayahnya. Diam-diam tiba di tempat tes. Petiklah beberapa buah percobaan dari pohonnya, rencana memberi makan kepiting. Lihatlah buah anggur besar yang lezat ini. Kepitingnya juga bening. Ambil satu dan gigit, tampaknya telah memuaskan nafsu makannya, makan semua produk uji sekaligus. Usai makan, jangan lupa mengacungkan jempol pada Lisa. Hanya saja Lisa tidak menduganya. Apa yang dia lakukan segera membawa bencana. Setelah 1 hari, ayah sepertinya menemukan peralatan eksperimennya hilang. Hitung dengan cermat. Ibu berada di ruang bawah tanah saat ini, mengeluh tentang pekerjaan tanpa akhir setiap hari. Tiba-tiba saya melihat keranjang bambu itu bergerak. Cukup penasaran hingga ingin membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hanya melihat seekor kepiting seukuran wastafel. Sang ibu sangat ketakutan hingga dia berteriak. Jeritan itu mengagetkan ayahku. Menumpahkan larutan kimia secara tidak sengaja. Ketika dia bersiap untuk membersihkan, mendengar istrinya menangis minta tolong. Ayah tidak repot-repot membersihkan tetapi bergegas memeriksa. Ketika ayahku datang untuk melihat, bukankah ini hanya seekor kepiting? Sang istri berteriak panik. Pernahkah Anda melihat kepiting sebesar itu? Ayah menganggap istrinya melebih-lebihkan. Sang istri berpikir, terkait serum pertumbuhan yang diteliti suami. Keduanya bertengkar hebat tentang hal ini. Kepiting segera lari ketika melihat ini. Kembali ke Lisa. Lisa terus memberinya buah percobaan. Tidak tahu dia akan mendapat masalah. Masih asyik bermain kepiting. Pada saat ini, sarung tangan yang digunakan ayah untuk mengoleskan obat bereaksi. Ledakan dahsyat yang tiba-tiba terjadi di laboratorium. Hal ini mengejutkan Lisa dan Chua. Orang tua Lisa diangkat ke surga karena hal ini. Kesuksesan membuat Lisa menjadi yatim piatu. Mulai sekarang kita hanya bisa hidup dengan kepiting. 10 tahun telah berlalu. Gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang wanita muda. Kepiting juga dirawat dengan hati-hati olehnya. Awalnya hanya hewan peliharaan. Sekarang ia telah menjadi raksasa. Ikan kecil dan udang di kolam ikan tidak bisa lagi memuaskan nafsu makan. Jadi manfaatkan kegelapan dan pergi ke peternakan terdekat. Hanya perlu beberapa pukulan untuk menembus tembok dan mencuri seekor sapi. Berencana untuk mengubah selera Anda. Pagi selanjutnya, para petani datang untuk menggembalakan ternak mereka, tertegun saat melihat lubang besar di dinding di belakangnya. Ada genangan darah di halaman luar. Dia berjalan menyusuri noda darah di tanah, melihat sapi tua tergeletak di tanah dengan kaki terangkat ke udara. Lihat lebih dekat, menemukan bahwa sapi tua itu telah dikunyah hingga berkeping-keping, hanya menyisakan setumpuk tulang rusuk. Dia ketakutan dan segera berlari ke kantor polisi di kota kecil. Polisi dan asisten tiba di lokasi kejadian untuk menyelidiki. Menemukan jejak kaki aneh di rerumputan. Mereka menduga ada makhluk raksasa yang menyerang. Dan gigi tajam yang tersisa. Itu adalah bukti terbaik, mereka tidak pernah membayangkan. Pelakunya adalah seekor kepiting. Saat mereka berdua mencari di sepanjang jejak kaki. Namun secara tidak sengaja masuk ke rumah Lisa. Lisa langsung mengambil senapannya. Tolak gangguan mereka. Lagi pula, membobol rumah-rumah pribadi adalah tindakan ilegal. Terlebih lagi, Lisa masih memiliki pistol. Keduanya menghentikan penyelidikan mereka dan pergi dengan marah, kembali ke kantor polisi. Sheriff menelepon Komisi Marga Satwa. Bagaimanapun juga, mereka sangat pandai menyelidiki masalah ini. Tidak lama kemudian, ahli biologi Mark bergegas ke kantor polisi. Setelah memahami situasi umum, kepala polisi membawa Mark untuk menyelidiki kembali tempat kejadian. Harus dikatakan bahwa Mark juga berbakat. Dia melihat, mengetahui bahwa deretan bekas ini ditinggalkan oleh kepiting. Jadi dia mengikuti jejak itu sepanjang jalan. Pergi ke hutan terdekat. Hasilnya adalah temuan yang mengejutkan. Ada banyak telur kepiting sebesar kepala manusia di atas rumput. Saya tidak tahu kapan akan mekar. Dia segera mengambil teleponnya. Semua foto telah diambil. Bersiaplah untuk mempostingnya secara online. Tapi saya terkejut lagi. Sebenarnya ada cangkang kepiting yang lebih besar dari mobil di sebelahnya. Langsung membuat hati Mark berdebar kencang, dengan keraguan. Dia dengan gemetar berjalan untuk memeriksa. Perhatikan baik-baik cangkang raksasa di depan Anda. Markus telah melihat dunia, mau tidak mau menghirup udara dingin. Kepiting sebesar ini pasti punya beberapa pon telur kepiting, kan?
Jadi keluarkan penggaris dan ukur. Sayangnya penguasanya tidak cukup panjang. Setelah inspeksi visual, sepasang tang saja panjangnya 2,8 meter, bisa mendapatkan mobil baru. Tepat ketika dia hendak meminta seseorang untuk memindahkannya, tiba-tiba sebuah senapan menyerang. Seorang gadis dengan cerutu di mulutnya memperingatkan, "Ini adalah tempatku, tanpa izin, tidak diperbolehkan masuk. Jika Anda tidak pergi, Anda akan dibunuh dengan satu tembakan." Mark melihat bahwa dia tidak mudah untuk dihadapi. Orang baik tidak takut akan kerugian yang langsung terjadi, tidak ada lagi pilihan untuk melarikan diri. "Saya kira Anda bisa berlari cepat." Keindahan ini agak berani, berjalan sendirian di jalan yang gelap. Saat itu seorang pria botak melihatnya, ingin membawanya pulang. Wanita itu menganggap orang lain adalah orang baik, masuk ke mobilnya tanpa berpikir. Tanpa diduga, kepala botak itu mengemudikan mobilnya ke dalam hutan. Ingin menyentuhnya, wanita itu menolak, tampar dia dengan tangannya. Kemudian melihat peluang untuk menutup pintu dan pergi. Kepala botak masih belum menyerah, segera keluar dari mobil dan mengejarnya. Saat pria botak itu hendak menggunakan kekerasan, tiba-tiba tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah. Dia perlahan berdiri dan melihat lebih dekat. Faktanya, beberapa kepiting berukuran sebesar tutup panci. Dia sangat besar, belum pernah melihat kepiting sebesar ini, ingin mengusir mereka. Namun kepiting tidak takut, berkumpul dan menangkap pria botak itu. Hanya tang besar. Orang botak mengalami kesulitan untuk berdiri. Melihat pria itu diserang, gadis itu hanya melihat dengan terkejut. Jangan berani melangkah maju untuk membantu. Setelah serangkaian teriakan, kepala botak terbelah kepiting. Saksikan pemandangan ini. Wanita itu benar-benar ketakutan. Teriakan itu bergema di seluruh hutan. Tapi kepiting itu ada di belakangnya, tidak mempunyai niat untuk melepaskannya. Untung, seorang pria kebetulan lewat. Pria itu sangat baik dan menyelamatkannya di dalam mobil. Gadis yang ketakutan berkata bahwa dia melihat kepiting memakan manusia. Biarkan dia segera pergi dari sini. Pria itu tidak berpikir demikian. Injak pedal gas, hancurkan setiap kepiting di jalan. Semakin banyak kepiting yang dihancurkan, pria itu juga semakin bersemangat. Ini sangat menarik. Sepertinya dia masih belum menyadari betapa parahnya. Tepat saat dia sedang bersemangat, seekor kepiting besar tiba-tiba muncul, berdiri dengan marah di depan mobil. Pria itu dengan cepat menginjak rem. Sekarang dia tidak bisa tertawa lagi. Kemudian segera mundurkan mobil sejauh 100 meter. Setelah membuat jarak yang cukup, tekan throttle ke bawah. Saat dia hendak menabrak kepiting besar, putaran ekornya nyaris menghindari pukulan fatal. Setelah mobil berangkat, kepiting besar membelai kepiting kecil yang dipres menjadi kue kepiting. Ia menggeram dengan sedih dan marah. Dua orang yang berhasil melarikan diri pergi ke bar terdekat. Beritahu semua orang tentang kejadian aneh itu. Akibatnya, semua orang mengira mereka berdua punya masalah. Tapi Mark di samping mendengar, langsung teringat pada cangkang kepiting raksasa yang pernah dilihatnya sebelumnya, konsisten dengan kepiting malang ini. Jadi saya segera meminta pria itu untuk mengajak saya mencari tahu. Karena serangan sebelumnya terhadap pertanian, itu pasti kepiting besar ini. Saat keduanya bergegas ke hutan, melihat kepiting besar mengaum dan datang sesuai janji. Ternyata ini adalah markas rahasianya. Di sini tidak hanya terkelupas, masih bertelur di sini, karena kami baru saja kehilangan begitu banyak anak. Induk kepiting sangat marah sehingga dia mulai bertelur lagi. Jadi jangan memperhatikan siapapun di sekitar. Kemudian berbalik dan hitung tepat 10 butir telur. Akhirnya berbalik dan berjalan keluar dengan 8 kaki panjang untuk mencari makanan. Tunggu sampai kepitingnya pergi. Keduanya segera keluar untuk memeriksa. Mengambil telur kepiting dari tanah karena penasaran. Pegang dengan hati-hati di tangan Anda. Perasaan lembut. Tiba-tiba tangan laki-laki itu tergelincir. Telur kepiting pecah di lantai. Gerakan ini langsung menarik. Bibinya memegang cerutu di mulutnya. Saat dia melihat hal-hal aneh di tanah, muncul di wilayahnya sendiri. Bibi sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia dengan nada menghina mengangkat pistol semprot dan mulai bertarung. Meskipun Mark berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya, dia masih sangat sengaja mengambil telur kepiting ini. Semuanya dipukuli hingga berkeping-keping. Tak disangka, suara tembakan segera memanggil ibu kepiting kembali. Melihat anak itu menghilang lagi, induk kepiting sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Potong salah satu lengan bibinya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia takut. Dia membalut lukanya dan segera berlari pulang. Induk kepiting yang marah mengejar bayinya sepanjang jalan. Dia pikir dia akan aman bersembunyi di rumah. Saya tidak menyangka kepiting besar menggunakan cakarnya yang besar, menghancurkan rumahnya. Ini bukan kepiting biasa. 2 tang sebesar ekskavator, menghancurkan rumah. Hal itu membuat takut bibi di rumah. Karena panik, dia mengeluarkan beberapa peluru.
Sebelum dia bisa memasang senjatanya, ada lubang besar di rumah. Hanya dengan tang, bibinya ditarik keluar. Itu harus membuatnya membayar, karena tadi dia tidak mengatakan apapun, tembak dan hancurkan semua telur kepiting. Tindakan ini benar-benar membuat marah ibu kepiting. Untuk membalaskan dendam anak-anak, kepiting raksasa itu menjepitnya ke tanah dan memukulinya. Biarkan Bibi menerima kotak makan siang dengan lancar. Tak lama kemudian polisi tiba di lokasi kejadian dengan asistennya. Satu demi satu, setiap orang dilukai oleh kepiting. Semua orang di kota ini berada dalam bahaya. Departemen kepolisian menghadapi tekanan yang sangat besar. Tapi mereka punya tersangka. Itulah yang Lisa temukan terakhir kali di sepanjang jalur kepiting. Karena kepiting merajalela di kawasan pegunungan yang tandus ini. Dan Lisa satu-satunya yang baik-baik saja, dia memiliki keraguan yang serius. Keduanya menemukan Lisa di hutan berdasarkan petunjuk, dan memintanya untuk menyerahkan monster itu ke tangannya. Namun menghadapi perlawanan kuat dari Lisa, mereka tidak punya pilihan selain membawa Lisa kembali untuk menyelidiki. Namun mereka tidak tahu betapa berbahayanya hal itu. Lisa sekarang di borgol, duduk dengan tenang di dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah menyerukan sesuatu. Detik berikutnya, seekor kepiting besar yang bersembunyi di sungai menjulurkan kepalanya keluar dari air. Lari untuk menyelamatkan Lisa, segera menyusul. Letaknya tepat di sisi lain menghalangi rute mobil. Asistennya belum pernah melihat kepiting sebesar itu sebelumnya. Takut meninggalkan mobil dan melarikan diri, tidak lagi tertarik pada wanita. Namun induk kepiting enggan dan mengejarnya. Asisten itu bergegas mendaki lereng bukit, untuk menghindari serangan kepiting. Dia pikir dia akhirnya aman sekarang. Maka mulailah memprovokasi kepiting. Ayo, cepat suruh aku pergi. Jika Anda memiliki cukup keberanian, jangan lari. Tanpa diduga, kepiting itu mengaum dengan marah. Tampaknya memahami apa yang dia katakan, langsung memanjat dengan kakinya yang panjang. Asisten itu sangat ketakutan sehingga dia lari. Tapi bagaimana Tuolex bisa berlari lebih cepat? Satu kepiting berkaki 8. Segera kepiting itu mendorongnya ke tanah. Kemudian tekan dengan kejam menggunakan tang besar. Kepiting dengan cepat kembali ke mobil. Potong borgol Lisa dengan tang. Setelah menyelamatkan Lisa, Chua juga melampiaskan kemarahannya pada mobil. Memukul mobil akan melemparkannya atau memukulnya dengan palu. Mobil itu akhirnya hancur menjadi sebongkah besi. Setelah melampiaskan amarahnya, lalu bawa Lisa dan pergi dari sini. Mark lewat di sini, menemukan mobilnya rusak. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan orang-orang di kejauhan. Kepiting raksasa itu membawa Lisa. Satu orang, satu kepiting sangatlah romantis. Setelah Kapolres mengetahui asistennya juga terbunuh, mulailah menyadari betapa parahnya, segera hubungi tentara dan kirim tank. Mereka berada di tepi kolam Lisa. Tempat persembunyian kepiting telah ditemukan. Bersiaplah untuk menghancurkan kepiting raksasa itu hingga berkeping-keping. Namun, Lisa memprotes keras. Agar tidak menyakiti Lisa, Mark tiba-tiba bergegas maju dan mendorong Lisa ke samping. Sheriff segera memerintahkan serangan panik terhadap kepiting besar itu. Namun di luar dugaan, cangkangnya menjadi tidak bisa dihancurkan. Senjata dan meriam kecil ini menggelitiknya. Tidak ada salahnya, semua orang hanya bisa berdiri dan menyaksikan kepiting bersembunyi di dasar danau. Melihat artileri tidak efektif, Kapolri kembali menghubungi pihak militer untuk mendatangkan jet tempur, bersiap untuk mengebom. Setelah Lisa mendengar beritanya, khawatir hewan peliharaan Anda akan dibunuh, dia merasa sangat sedih. Jelaskan kepada Mark siapa yang bertanggung jawab melindunginya, 10 tahun ini. Kepiting tidak pernah merugikan siapapun. Kejadian yang merugikan orang ini disebabkan oleh kecelakaan. Mungkin karena musim kawin dan campur tangan manusia, membuatnya mudah tersinggung, juga menceritakan kepada Mark tentang masa kecilnya. Setelah Mark mendengar cerita tentang dia dan saling ketergantungan kepiting, hati juga tersentuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli biologi. Sangat mencintai binatang. Jadi dia memutuskan untuk membantu. Bantu Lisa melindungi kepiting raksasa. Jadi Mark malah membuat sebuah trik, membawa cangkang kepiting raksasa yang pernah dilihat sebelumnya, tenggelam ke dasar danau. Tak lama kemudian Kapolri memanggil 2 orang pejuang. Baru saja sampai, setelah secara acak menembakkan puluhan rudal ke dalam danau. Benar-benar membuat marah kepiting raksasa di dasar danau, itu muncul ke permukaan. Membawa senjata yang kuat, mulai menyerang manusia. Pada saat ini, rudal terbang ke arahnya, perlahan-lahan kembali ke permukaan. Setelah 2 pejuang mengebom tanpa pandang bulu, orang-orang melihat cangkang kepiting mengapung di atas air. Orang mengira kepiting besar itu telah dimusnahkan.
Mereka semua begitu gembira hingga mereka menari, mereka tidak pernah menduganya. Pesawat tempur itu baru saja pecah menjadi potongan-potongan cangkang kepiting. Namun kepiting asli bersembunyi di dasar danau. Pelarian yang berhasil. Sejak saat itu, satu orang dan satu kepiting berbahagia. Hidup bahagia tanpa diganggu. Ceritanya berakhir di sini. Jadi apakah Anda ingin kepiting seperti ini?